Kita sapa Ustadz Am. Assalamualaikum Ustadz Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah sehat, Ustadz. Sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Maaf terlambat ya. 5 menit. Tadi asarnya kan agak setengah 3. Saya setengah 4. 4 ya. Gak apa-apa Ustadz, insya Allah Ustadz. Ustadz, kita mulai Ustadz ya. Saya buka alhamdulillah ya telah bergabung bersama kami Ustadz Aminuddin. Insya Allah teman-teman, rekan-rekan semua pasti sudah mengetahui ini beliau ya Ustadz ya, karena sudah beberapa kali bertemu atau mengisi kajian kita. Ustadz, saya mengantar Ustadz. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu surat dari juz amma lagi Ustadz. Kalau dulu kita sudah membahas surat An-Naba ya, kemudian kali ini kita akan membahas surat At-Takasur Ustadz. Mudah-mudahan dengan kajian kali ini Ustadz bisa mengingatkan kita lah Ustadz ya, mengingatkan kita semua agar kita kembali kepada yang seharusnya seperti itu Ustadz. Jazakallah Ustadz, mangga waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammaduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu yang Allah muliakan, insya Allah hari ini kita akan membahas surat At-Takatsur. Pembahasan ini saya ambil dari buku yang saya tulis, Tafsir Al-Hikmah, ya, di halaman 94 dan seterusnya. At-Takatsur, saudara-saudaraku sekalian, itu dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum hijrah. Ya. Seringkali dulu waktu SD kita diberi pengajaran surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Nah, itu pendefinisian yang kurang tepat. Harus diluruskan. Jadi kalau anak Anda bertanya, Mama, apa bedanya Madaniyah dan Makkiyah? Makkiyah itu ayat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah ayat yang turun atau surat yang turun setelah hijrah. Jadi walaupun turunnya di Makkah, kalau itu turun setelah hijrah, maka kategori Madaniyah, ya. Seperti surat surat ayat yang terakhir tuh, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu turun di daerah Makkah, dekat Arafah. Tapi dimasukkan dalam kelompok Madaniyah karena turun setelah Rasulullah hijrah, ya. Itu pendefinisian. Saya yakin Bapak Ibu dokter sudah paham, tapi untuk sekedar mengingatkan saja. Jadi yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah, yang setelah hijrah disebut Madaniyah. Surat yang akan kita bahas ini kategorinya surat Makkiyah. Takatsur disebut surat At-Takatsur itu diambil dari nama ini diambil dari ayat pertama, Alhaakumut Takatsur. Alhaakum, ya, di situ ada alhaakumut takatsur. Alhaakum itu diambil dari kata Allahu. Sering mendengar ceramah innamal hayatud dunya laibun walahwun. Saya yakin Bapak Ibu seringlah mendengar para penceramah, para ustadz mengutip innamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun walahwun. Nah, lahwun itu kata dasar dari alha, yulhi. Nah, kalau kum itu adalah domir, kata ganti untuk menunjukkan kamu semua. Ya, kum itu ganti untuk Anda semua. Alhaakumut takatsur. Allahu
artinya suatu yang menyibukkan sehingga pekerjaan utama terlalaikan. Jadi lahwun itu suatu aktivitas yang melalaikan pekerjaan yang utama. Karena manusia itu makhluk yang harus ada lahwun, ya. Lahwun itu seperti beginilah. Kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan, ya. Itu lahwun sebenarnya. Nah, yang tidak boleh itu yang utama terlalaikan, gitu. Kalau pekerjaan kita masih kita berkomitmen dengan apa yang kita kerjakan, kita masih berkomitmen dengan amanah yang kita jalankan. Lalu ada ya saat di mana kita ngobrol, saat di mana kita bicara di luar pekerjaan, bicara tentang hobi, ya, ngobrol tentang sepedahan, itu kan hobi sebenarnya. Sepedahan boleh enggak? Bagus untuk kesehatan. Tapi kalau sampai lupa sholat, lupa ibadah, nah itu sepedahan menjadi al-lahwu, sesuatu yang melalaikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang ditegur di sini adalah unsur melalaikannya. Jadi lahwu itu suatu yang menyibukkan sehingga pekerjaan utama terlupakan. Itu lahwu. Alhaakumut takatsur. Hidup bermegah-megahan melalaikan kamu. Nah, jadi pertanyaannya, boleh nggak sih hidup bermegah? Maksudnya hidup dalam kemewahan? Ya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu alhaakum, melalaikan kamu. Teman-teman, kalau ada rezeki, ya kan, punya rumah besar gitu, ada kolam renangnya, ada mini zoo-nya, ada mini golfnya, ya kan? Rumahnya seluas 5.000 meter. Nah, selama tidak melalaikan Anda kepada Allah, kenapa kamu teh punya rumah gede-gede teuing, ini gede banget. Ya, saya kan keluarga saya keluarga besar. Jadi kalau ada acara silaturahmi keluarga tehnya tos we di rumah saya. Ya alhamdulillah lah kalau untuk 100 mah mobil masuk gitu. Terus kalau ada keponakan yang segitu banyaknya, uwa, bibi, alhamdulillah lah bisa nampung di rumah saya. Nah, berarti kemewahan tersebut tidak disebut melalaikan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi tolong ayat ini bukan melarang hidup, menikmati hidup dengan kemegahan. Begini, harta itu, saudara-saudara, harus berkah. Berkah itu bukan berarti kudu miskin, bukan, ya. Berkah itu bukan berarti Anda umroh cari pangmurahna. Wah, pesawat sampai 4 kali ganti, 4 kali transit, ya kan gitu. Anda kalau umroh ada rezekinya, pakailah pesawat yang bagus, yang tanpa transit. Anda pesannya di kelas bisnis, terus umrohnya cari paket yang terbaik. Apakah itu salah? Tidak. Justru kita ingin khusyuk dalam ibadah. Supaya begitu nyampe ke Mekah kita tidak terlalu capek. Karena kita kan di pesawat bisnis gitu. Dan memang ada rezekinya. Nah, itu tidak disebut melalaikan. Jadi suatu itu, saudara-saudaraku tercinta, kalau kita bicara harta, ya, harta kita itu berkah kalau 4. Ada unsur 4. 1, halal mendapatkannya. Setelah kita mendapatkannya dengan cara yang halal, kulu halalan thayyibah, halal. Yang kedua bersih, ya. Bersihkan dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, yang ketiga maslahat. Bahwa harta kita itu bisa memberikan kemanfaatan pada orang lain, ya. Nah, yang keempat manfaat. Kita sendiri menikmatinya untuk kebaikan. Anda ada rezeki keliling dunia, bawa keluarga, ya. Nah, salah nggak sih? Ya tidak salah.
Karena menikmati kemanfaatan dari harta yang Anda dapatkan. Jadi ayat ini bukan melarang kita hidup, menikmati hidup, bukan. Tapi ayat ini mengingatkan jangan sampai kenikmatan hidup ya itu melalaikan. Ini keywordnya itu ada pada melalaikan. Kalau Anda teliti ya, kata Allahu itu dengan berbagai bentuk pecahannya, derivasinya itu disebut sebanyak 16 kali di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Biqai menyatakan al-hakum adalah segala perbuatan yang menyenangkan hati pelakunya sehingga menjadi lengah terhadap pekerjaan yang lebih penting. Jadi kata al-hakum menurut ahli tafsir namanya Al-Biqai, yang namanya al-hakum itu segala perbuatan yang menyenangkan hati pelaku, yang menyenangkan kita, sehingga kita lengah terhadap kewajiban kita. Tadi saya contohkan, kalau kita punya rumah yang luas gitu, tapi tidak membuat kita lalai, malah itu kita gunakan untuk tempat silaturahmi keluarga besar. Nah, berarti kan tidak ada yang cacat dari harta kita ini, dan harta kita itu kita bersihkan dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, berbagi, ya. Sedangkan kata at-takatsur ya, berasal dari kata al-kathroh. Mungkin Anda pernah mendengar kata kathir, banyak. Ya. Al-kathroh artinya banyak. Secara gramatikal, kata takatsur menunjukkan dua pihak atau lebih yang berkompetisi atau bersaing. Mereka berusaha saling memperbanyak harta, kedudukan, pengikut, pengaruh. Nah, jadi yang harus diwaspadai, teman-teman, al-hakum at-takatsur itu katanya ada unsur kompetisi. Jadi kalau misalnya saya lihat teman saya mobilnya harga 1 miliar, saya mampu beli yang 2 miliar. Saya beli yang 2 miliar. Teman saya lihat lagi, oh, beli yang 2 miliar, aku bisa yang 3 miliar. Gitu. Oh, di rumah Aam tuh ada kolam renang. Itu kolam renang abal-abal. Anda bikin rumah yang kolam renangnya Olympic size misalnya. Jadi ada unsur kompetisi, ya. Kompetisi, tetapi kompetisi yang sifatnya itu lebih kepada saling pamer. Nah, kita tahu bahwa Islam itu mengajari kita jiwa kompetitif, yaitu fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan kamu harus ingin mengalahkan 2 orang, 1 orang yang berharta, lalu orang itu hartanya betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, kamu kudu pengen seperti orang itu, bila perlu mengalahkan orang itu. Saya tahu Anda orang kaya dan Anda dermawan. Saya berjuang lebih kaya dari Anda supaya saya bisa beramal lebih banyak dari Anda. Nah, itu boleh kan? Gitu. Yang kedua kata Nabi, kamu kudu berjuang mengalahkan orang yang berilmu. Jadi kalau kita punya teman itu berilmu, lalu ilmunya banyak dinikmati oleh orang lain, maka kita kudu berjuang supaya bisa selevel ilmunya atau mengalahkan orang itu. Jadi Islam itu mengajari kita untuk berkompetisi, tapi kompetisi sehat dalam kebaikan. Di dalam surat Al-Jathiyah, ya, ada firman Allah, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Kami telah turunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad. Kami telah turunkan Al-Qur'an kepada orang yang kami pilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menyampaikan Al-Qur'an itu kepada umatnya, kepada kita-kita ini, faminhum dzalimun linafsihi. Di antara umat Nabi itu ada yang menzolimi diri, menolak, ingkar dengan apa yang disampaikan.
oleh Nabi. Yang kedua muktasid, ada yang memenuhi ajakan tapi yang pokok-pokoknya saja. Jadi ibadahnya itu standar banget, yang wajibnya saja. Tapi yang ketiga sabiqum bil khairat, di antara mereka ada juga yang berlomba dalam kebaikan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, tolong diingat at-takatsur itu yang ditegur ya, berlomba itu karena ingin saling menunjukkan kemegahan gitu. Tapi kalau berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam amal, berlomba dalam ilmu, berlomba dalam pengabdian, itu justru dianjurkan dalam agama, ya, gitu. Jadi khawatir kalau saya tidak jelaskan, orang beranggapan bahwa Islam tidak mengajari kita kompetisi. Justru kita harus menjadi orang yang selalu hadir dalam sebuah kompetisi kebaikan, ya. Hadir dalam sebuah kompetisi kebaikan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ya. Jadi inti dari ayat tadi, ada orang yang dengan kemegahan itu lalai. Ada juga orang yang dengan kemegahan itu dia gunakan untuk kebaikan. Yang ditegur oleh ayat ini, kemegahan yang melalaikan. Bukan tidak boleh bermegah, ya. Bukan tidak boleh menjadi orang yang hidup dalam gelimang harta, ilmu, dan kedudukan. Islam tidak melarang. Saya baca di dalam sejarah Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang disinyalir bakal masuk surga itu kan 9-nya pengusaha. Artinya orang-orang kaya. Coba Anda lihat, Abu Bakar itu saat membebaskan Bilal. Masih ingat ceritanya? Bahwa satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Bilal sedang disiksa, ditidurkan di pasir yang panas, ya. Anda yang pernah ke Timur Tengah kan, panasnya, puncak panas Juli Agustus itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Saya pernah waktu musim haji kapan gitu, ya, wukuf di Arafah di panas, puncak panas di 50 derajat. Itu ada telur mentah dikubur di pasir, matang ya. Nah, Bilal ditidurkan, dibuka bajunya, ditindih badannya dengan batu, supaya murtad gitu ya, supaya murtad. Bilal hanya mengatakan ahad, 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 Tuhanku satu, Tuhanku satu. Bilal melihat itu, Abu Bakar melihat itu, langsung Abu Bakar bilang sama pemilik budak itu, ya, pemilik Bilal, karena Bilal itu budak belian, hamba saya. Kata Abu Bakar, daripada kamu siksa sampai mati, saya beli aja. Apa kata pemiliknya? Ya, beli aja kalau mau. 5 kali lipat dari harga biasa. Tuh. Kebayang nggak kalau harganya 1 juta, harga pasaran 1 juta, dia bilang, nah sok bayar 5 juta. Karena Abu Bakar itu orang yang berlimpah dengan harta, Abu Bakar nggak nawar. Iya, tutong mahal tuh, mahal-mahal tuh. Abu Bakar langsung bayar. Jadi, saudara-saudaraku tercinta, justru kita ini umat Islam harus jadi orang yang berlimpah dengan kekayaan, berlimpah dengan kekuasaan, berlimpah dengan pengaruh, berlimpah dengan ilmu. Itu supaya kita bisa berbuat banyak. Ya. Ya, kalau kitanya tidak, kalau Abu Bakar tidak mampu, mungkin Abu Bakar nyari sumbangan dulu. Ya, kita cari sumbangan dulu. Oh, kabur hati atau Bilal. Abu Bakar langsung membayarnya dan berlipat-lipat dari harga yang normal. Berarti kan ada power-nya itu dengan apa? Dengan kekayaan. Nah, sahabat-sahabat tercinta, yang paling mengerikan menurut Anda apa yang paling mengerikan? Ini kan ada orang yang lalai dengan kemewahan, ya. Yang paling mengerikan itu ada orang yang lalai dengan kemelaratan. Nah, itu mengerikan sekali. Kalau orang lupa ibadah, lupa dekat dengan Allah, menghalalkan segala cara,
tapi dia secara duniawi itu berlimpah, ya paling tidak dunia dia pernah merasakan lah. Merasakan indahnya kapal pesiar, merasakan hotel yang mewah, merasakan pesawat jet, merasakan, karena dia orang yang hidup dalam kemewahan terus lalai. Akhirat dia nggak dapat, tapi paling tidak dunia pernah mencicipi. Nah, yang paling menyedihkan itu adalah melalaikan kamu. Nah, itu teman-teman sekalian. Makanya tadi Kang Ihsan menyampaikan beberapa program di Percikan Iman tuh, sebenarnya kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita, udah mah hidup dalam kekurangan, lalai lagi. Kebayang nggak sama Anda, teman-teman sekalian? Kalau ada orang yang karena kemiskinan gitu, saking miskin banget, sampai akhirnya dia tidak dekat dengan Allah. Lupa sholat, lupa puasa, ya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah ibadah, karena hidupnya memang berada dalam garis yang penuh kemiskinan. Dia cari rezeki dengan cara yang paling sederhana, ya, dan rezekinya itu tidak bisa menghidupi dirinya. Udah gitu lalai. Nah, itu yang lebih mengeri. Kita kudu punya jiwa untuk menolong saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan, lalai lagi. Kalau orang hidup dalam kemewahan terus lalai, ya paling tidak dunia dia pernah mencicipi. Benar nggak sih? Nah, makanya ayat ini mengatakan, hatta zurutumul maqabir, sampai akhirnya kamu masuk ke kubur. Sampai masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Jadi yang namanya manusia itu seringkali lalai dengan jatah yang paling berharga, yaitu jatah umur. Saya yakin teman-teman di antara teman-teman Anda seangkatan, apakah itu SD, SMP, SMA, kuliah, ya, atau mungkin adik angkatan Anda ada yang sudah meninggal. Hatta zurutumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, dulu tentang orang yang bergelimang dengan harta. Jadi sebanyak-banyaknya kita dalam kemewahan, kita punya dokter pribadi yang berpengalaman, ya, punya bahkan gitu, peralatannya modern gitu. Pokoknya mah hidupnya dipenuhi dengan segala kemewahan. Tapi kalau jatah umurnya habis, ya selesai. Selesai, saudara-saudara sekalian. Jadi Allah mengingatkan, hatta zurutumul maqabir. Pada akhirnya kamu akan masuk ke dalam kubur gitu. Nah, sebelum masuk ke dalam kubur itu ada satu peristiwa. Anda lihat, kalla idza balaghatit taraqi, ketika ruh itu ada di waqila man raq, dikatakan siapa yang bisa menyelamatkan orang ketika syakaratul maut itu siapa? Waqila man raq, katakan siapa? Wa dhanna annahul firaq, dan orang yang syakarat itu yakin betul bahwa itulah perpisahan dia dengan dunia. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saya dan Anda semua, syakaratul maut itu tahu persis. Inilah perpisahan dengan dunia. Wa taffatis saqu bis-saq, betis kiri dan betis kanan akan saling bertaut. Maksudnya menahan rasa sakit yang luar biasa. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Saat itulah kamu akan dihantarkan kepada Tuhan. Nah, jadi sebelum masuk ke kubur itu sebenarnya ada peristiwa yang dijelaskan di dalam surat Al-Qiyamah, yaitu peristiwa alhaakumut takatsur. Hidup bermegah telah melalaikan kamu. Lalai, lalai, lalai. Akhirnya hatta zurtumul maqabir.
masuklah dia ke dalam kubur. Tapi sebelum masuk ke dalam kubur, akan merasakan sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa syakaratul maut. Kalla idza balagatit taraqi. Ingatlah ketika ruh itu sudah ada di tenggorokan. Wa qila man raq. Siapa yang akan menyelamatkan ketika orang itu sedang syakaratul maut? Wa dhanna annahul firaq. Saat itulah manusia akan sadar perpisahannya dengan dunia. Wa taffatis saqu bis-saq. Dan orang yang syakarat itu akan menahan rasa sakit yang luar biasa. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Saat itulah kamu akan diantarkan pada Tuhanmu. Maksudnya masuk ke dalam alam kubur. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang meninggal masuk ke alam kubur itu ada dua. Ada yang tersenyum, ada yang menangis. Ya, Anda bisa lihat di dalam Al-Mu'minun ayat 99-100. Ada yang masuk ke kuburan itu menangis, masuk ke alam kubur itu menangis. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika kematian menjemput. Kematian menjemput. Hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbirji'un. Tuhan, balikan saya ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Supaya saya tidak lalai. Nah, ini lalai. Alhaakumut takatsur. Hidup bermegah melalaikan. Agar aku tidak lalai. Rabbirji'un. Kembalikan ruh saya ke dalam jasad. La'alli a'malu sholihan. Agar aku tidak lalai. Aku mau beramal soleh. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu omongan sia-sia. Keinginan untuk balik lagi ke dunia itu ucapan yang sia-sia. Wa min waraihim barzakhun ila yauma yub'atsun. Dan setelah orang itu lepas ruhnya dari jasad, sekalipun orang itu ingin balik lagi ke dunia, nggak bisa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka akan berada di alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Nah, itu yang disebut alam barzah, itu alam kubur. Teman-teman bedakan ya antara kuburan dan alam kubur. Kalau kuburan tempat jasad dibenamkan ke dalam tanah. Itu kuburan. Kalau alam kubur, wallahu a'lam, entah ada di mana itu. Yang kemudian alam kuburnya disebut dengan alam barzah. Makanya beda antara kuburan dan alam kubur. Ya. Ada orang yang bilang, aduh saya mah udah lama nggak ziarah ke kuburan ibu saya. Sebenarnya yang inti itu bukan ziarah, mendoakan. Kalau mendoakan itu kan tidak harus datang ke kuburan, ya. Karena kalau ziarah kubur itu intinya untuk kita, bukan untuk almarhum. Coba Anda kalau ziarah apa doanya? Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat. Wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Coba perhatikan doa kalau kita masuk ke tempat kuburan ya, tempat penguburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Salam sejahtera wahai ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal minal mu'minina wal mu'minat. Mu'minin dan mu'minat. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah saya dan Anda semua akan bertemu. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kebaikan untuk saya dan Anda semua. Jadi sebenarnya ziarah kubur itu supaya kita sadar bahwa satu hari akan dikuburkan. Tapi kalau doa kepada almarhum tidak harus datang ke kuburan. Jadi tiap ba'da sholat kita bisa doakan orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah berpulang kita doakan. Kenapa? Karena beliau-beliau itu ada di alam kubur. Bukan di kuburan, di alam kubur. Jadi alam kubur dan kuburan itu dua hal yang berbeda, teman-teman sekalian. Nah, hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
ke alam kubur. Jadi fisiknya masuk ke dalam kubur, ruhnya ada di alam kubur. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, jangan lalai kamu gitu. Kalau kelak kamu akan mengetahui akibat dari kelalaianmu. Jangan berbuat begitu. Kelak di sini jangan berbuat begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Saudara-saudaraku tercinta, kata kelak ya, yang diulang pada kedua ayat tersebut memiliki paling tidak dua pengertian. Pertama, ancaman dan menafikan atau meniadakan. Maksudnya bila kala itu diartikan ancaman, maka ayat tersebut bermakna hati-hatilah kelak kalian akan tahu akibat bermegah yang tidak terkendali. Nah, apabila kala itu bermakna menafikan atau meniadakan, maka kala di situ bermakna sungguh bukan banyaknya harta, bukan banyaknya ilmu, bukan tingginya kedudukan yang menyelamatkan kamu. Nah, jadi kata para ahli tafsir, kala di sini punya dua makna. Makna yang pertama adalah at-tanzir, ancaman. Makna yang kedua adalah peniadaan. At-tanzir, ancaman. Kalla saufa ta'lamun. Hati-hati. Kala kalian akan tahu akibat dari lalai dalam hidup. Kamu akan tahu akibatnya. Hati-hati. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, kala yang kedua itu sifatnya meniadakan. Sungguh bukan banyaknya harta, bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya pengikut, bukan banyak tingginya kedudukan yang akan menyelamatkan kamu gitu. Itu makna dari kalla saufa ta'lamuna, tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, saudara-saudaraku tercinta, kalau kita bicara kubur kan suatu yang di luar nalar, di luar dunia empirik kita. Ya, teman-teman sebagai dokter logikanya apa? Dalam dunia keilmuan, logiko, hipotetiko, verifikatif, benar nggak sih? Dalam dunia keilmuan, dalam scientific method itu kan logiko, hipotetiko, verifikatif. Anda punya logika-logikanya, ya. Anda punya hipotesis, ya. Dan hipotesis itu butuh pembuktian-pembuktian. Dalam dunia keilmuan, termasuk di dunia kedokteran, itu yang berlaku. Logiko, hipotetiko, verifikatif. Jadi segala sesuatu itu harus ada pembuktiannya, verifikasinya. Begitu. Ini yang kemudian menjadi madhab empirisme dalam dunia keilmuan. Jadi disebut ilmiah apabila ada bukti empiriknya gitu. Ya kan Anda sebagai dokter pastilah ada bukti empirik. Anda mengatakan begini, apa bukti empiriknya? Nah, gitu kan? Tapi kalau bicara tentang kehidupan sesudah mati, itu non-empirical. Coba, teman-teman yakin nggak setelah mati bakal ada kehidupan? Yakin. Anda yakin itu kan bukan yakin karena dunia empirical, bukan yakin karena logiko, hipotetiko, verifikatif, bukan kayak scientific method, tetapi yakin karena iman. Karena sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa mewawancarai orang yang sudah wafat. Ya, kan verifikasi itu salah satunya dalam wawancara mendalam, gitu. Digali terus, digali. Atau dibuktikan di laboratorium, kan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan kubur, itu sesuatu yang non-empirical. Dia di luar nalar dan di luar di luar verifikasi. Ya, Anda sering dengar lah teman-teman sekalian bahwa di alam kubur itu ada yang diluaskan alam kuburnya, ada yang sempit, ada yang terang, ya gitu. Sering kan Anda dengar gitu ya? Nah, coba, apa buktinya? Bahwa di alam kubur tuh ada yang gelap, ada yang terang. Apa buktinya? Bukti ini bukan masalah pembuktian, ini masalah belief, ini masalah keyakinan, ini masalah keimanan.
Makanya kalau bicara agama, pasti di dalamnya ada yang bersifat ideological involvement, yang kaitannya dengan keyakinan. Nah, makanya di ayat berikutnya, saudara-saudaraku sekalian, setelah Allah berfirman, kalla saufa ta'lamuna, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Nah, ya. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainal yakin, dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau dunia ilmiah itu dunia empirisme, harus dilihat, dibuktikan secara nyata. Tapi ada pembuktian yang tidak sekarang, pembuktiannya nanti. Nah, itu yang disebut dengan ilmu yakin, ya. Ainul yakin. Jadi kita sekarang yakin setelah ada kehidupan bakal ada kematian. Ini hidup nih di dunia sekarang, kita bakal mati, masuk ke kuburan. Itu ilmu yakin. Ilmu yang berbasis pada yakin gitu loh. Tapi belum bisa dibuktikan. Pembuktiannya nanti setelah kita mati, tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri, ilmu yakin, ya gitu. Jadi kalau bicara kubur itu, ilmu yakinnya nanti setelah kita mati, setelah kita dibangkitkan, nah baru kamu akan melihat jahim itu dengan mata kepalamu sendiri. Ya. Nah, berarti sekarang yang kita harus punya adalah ilmu yakin. Ilmu yang berbasis kepada yakin, bukan ilmu yang berbasis kepada empirisme. Begitu. Kamu yakin nggak setelah mati bakal ada? Yakin. Itu ilmu yakin. Kenapa dikatakan ilmu yakin? Dan saya tidak bisa membuktikan secara empirik bahwa orang mati itu di sana ada kehidupan. Kita tidak bisa meriset, kita tidak bisa memvideo, kita tidak bisa mewawancara. Berarti ilmu yakin, gitu. Saya yakin, gitu kan. Apakah yang menyebabkan kamu jujur? Saya yakin di kiri kanan saya ada malaikat. Itu ilmu yakin, saudara-saudara sekalian. Kita punya ilmu, tetapi basisnya itu bukan logiko hipotetiko verifikatif, tapi basisnya itu yakin, iman tadi. Apakah yang kita yakini itu akan terbuktikan? Ya, bisa, tetapi nanti gitu. Ya, nanti latarawunnaha ainal yakin. Nah, pada saat itulah tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya tentang segala kenikmatan yang pernah kamu cicipi, yang pernah kamu rasakan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini ayat sebenarnya dahsyat sekali. Ini surat itu dahsyat sekali. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, ujungnya ini, teman-teman sekalian. Kamu akan dimintai pertanggungjawab tentang segala nikmat yang sudah dianugerahkan. Allah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat indrawi, nikmat kesehatan. Di dalam hadis, ya, di dalam hadis diungkapkan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, apa saja sih kenikmatan yang akan ditanyakan? Nah, di sini kan ada kata-kata tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan dimintai pertanggungjawab tentang segala nikmat, ya. Apa yang akan ditanyakan itu? La tazulu qadama ibni Adam
yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Dua telapak kaki manusia pada hari kiamat tidak bisa melangkah sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umur, dihabiskan untuk apa. Nah ini nikmat umur teman-teman sekalian. Yang kedua, wa anis syabab, tentang masa muda, digunakan untuk apa. Nikmat masa muda. Jadi pertama nikmat umur secara keseluruhan. Yang kedua, nikmat masa muda. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta, nikmatnya harta, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menghabiskannya. Dan yang keempat, wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmu, bagaimana usaha dia mencari ilmu dan bagaimana dia menggunakan ilmu. Nah, itu diantara latus alunna yauma idzin anin naim, kamu akan ditanya tentang segala nikmat. Pertama, nikmat umur, dihabiskan untuk apa? Ya kalau kita bicara umur kan, A to Z-nya itu luas sekali. Makanya kita harus banyak bermohon kepada Allah agar kita bisa lolos dalam hisab umur. Ya, doanya di Al-Ahqaf ayat 15, teman-teman sekalian. Bapak Ibu dokter tolong hafalkan Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini supaya kita bisa punya power, punya kekuatan untuk lolos dalam hisab. Tuhan, beri saya kekuatan agar aku menjadi orang yang selalu berterima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa ana amala sholihan tardoh. Ya Allah, beri saya kekuatan untuk mengisi hidup dengan amalan-amalan soleh yang membuat Engkau ridho kepadaku. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, bereskan urusanku, bereskan ucapan perilaku aku supaya jadi teladan bagi anak cucuku. Inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri. Nah, itu doa, tolong dihafalkan ya. Dan sedikit, cuma 3 baris di Al-Ahqaf ayat 15 ya. Nah, Al-Ahqaf ayat 15 dimulainya dari Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, dari situ doanya. Karena ayat itu dimulai dari wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, ya. Falamma balagha ashuddahu 40 sana qalu rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi itu Al-Ahqaf ayat 15, tapi doanya dari Rabbi auzi'ni an ashkura, ya. Nah, itu salah satu doa yang bisa kita baca supaya kita bisa lolos dari hisab latus alunna yauma idzin anin naim. Kamu akan ditanya nanti tentang segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, itu yang bisa kita bahas 8 ayat dari surat At-Takatsur, ya. 8 ayat dari surat At-Takatsur, dia ada di surat ke-102, jumlahnya cuma 8 ayat, hanya 8 ayat, dan ayat itu sebaiknya ketika dibaca itu dihayati. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai dengan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi kita bacanya dengan penuh penghayatan karena memang ini bicara tentang puncak dari keimanan, yaitu apa? Yakin akan kebangkitan, kita akan melihat segala sesuatu itu dengan ainal yakin, dengan mata kepala kita sendiri. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menyiapkan diri, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Saat itu kamu akan ditanya tentang segala nikmat. Demikian Bapak Ibu sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Pak Dr. Aji itu dulu ya. Mungkin nanti bisa kita diskusi. Terima kasih.
Alhamdulillah, jazakallah Ustadz ya atas paparan materinya pada sore ini. Yang memang ternyata surat ini mengingatkan pada kita Ustadz ya, agar kita jangan lalai Ustadz ya. Karena Betul. hari hari akhirat itu pasti ada Ustadz ya. Dan cara kita mengimani hari akhirat bukanlah dengan yang Ustadz tadi bilang, bukan dengan logiko, hipotetiko, dan verifikasi Ustadz ya, tetapi dengan keimanan Ustadz ya, dengan keyakinan kita kepada Allah. Rukun iman Ustadz mungkin ya. Betul. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti bagi para rekan-rekan, Bapak Ibu, Akang Teteh, semua yang ingin menanyakan secara langsung pada Ustadz diperbolehkan setelah saya membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di chat. Nanti silakan raise hand atau dan sebutkan nama seperti itu ya. Nanti setelah saya persilakan. Kita bahas dulu Ustadz. Yang pertama ini dari Ibu Ina Ustadz. Dari Ibu Ina, ini Assalamualaikum Ustadz. Afwan ingin bertanya, bagaimana pandangan Ustadz dengan kondisi saat ini banyak yang disebut crazy rich atau artis yang saling berlomba dalam menunjukkan kemewahan di medsos. Namun satu sisi mereka juga berinfak secara terang-terangan maupun tersembunyi. Jadi mungkin ini yang dimaksud kalau berinfak secara terang-terangan seperti apa gitu Ustadz ya. Mungkin ya. Ya. Seperti itu Ustadz. Ya, terima kasih Pak Dr. Aji. Kalau artis ya saling pamer kemewahan, ya apa ya? Mungkin kadang-kadang saya masih mengatakan ya itu mungkin ilmunya belum nyampe. Bapak Ibu suka lihat nggak ada beberapa ustadz suka pamer kemewahan gitu di medsos? Mobil Mercedes-Benz, mobil BMW, jam tangan Rolex, ya kan gitu. Nah itu sebenarnya lebih menyedihkan lagi ya gitu. Maksud saya begini, sebenarnya kalau kita kudu kembali dulu pertama pada niat, nawaitunya apa gitu, ya. Kalau pamer dalam apa? Pamer dalam bersedekah itu kan masih dibolehkan, ya. Pamer dalam arti supaya orang berlomba begitu. Ya enggak? Saya misalnya panitia, oke, untuk pembangunan masjid ini Pak Dr. Aji mau berapa, Pak? Nah, Pak Dr. Aji bilang, saya 50 juta. Oke. Ibu Dr. Nike berapa? Saya 30 juta. Nah, Ibu Dr. Siti berapa? Saya 100 juta. Ya. Jadi, intubdus shadaqat, jika kamu menampakkan sedekah, tidak apa-apa. Jika kamu menyembunyikannya, itu juga bagus. Nah, jadi artinya menampakkan dan menyembunyikan sedekah itu suatu hal yang dibolehkan. Menyembunyikan bukan memamerkan, tetapi mengajak orang gitu. Tapi kalau udah saling memamerkan harta, nah ini tetap walaupun ujung-ujungnya ada amal, ya khawatir cacat dengan memamerkan hartanya itu. Ya. Jadi yang kita sedihkan itu, Ibu Bapak, bagaimana orang itu di tengah kondisi keterpurukan masih pamer tas, masih pamer jam tangan yang mahal, jam tangan sampai miliaran, tas sampai ratusan juta, ya kan gitu. Bukan tidak boleh punya, hari ada uang masuk, selama didapatkan dengan cara halal, tadi halal, bersih, maslahat, manfaat. Sekarang Anda punya jam tangan 1 miliar. Kalau sedekahnya 100 juta kan nggak masalah sih sebenarnya. Ya nggak? Nah gitu. Nah jadi pertama masalah pamer harta, ya, pamer kekayaan, tetap itu suatu yang buruk. Pamer niatnya pamer. Gitu. Tapi kalau pamer beramal dalam arti nawaitunya mengajak orang berlomba, nah itu kan masih dibolehkan selama kita niatkan untuk memotivasi orang lain. Gitu. Nah, ada pertanyaan gini, Anda bisa baca dalam kitab-kitab fikih, boleh nggak sih lelang untuk amal? Lelang untuk amal. Saya punya jam tangan nih. Ya, siapa nih? Ya. Dimulai dari apa?
200 juta, 200 juta. Naik 300 juta, naik 400 juta. Kan ada hadis yang mengatakan, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Kita itu nggak boleh membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Jadi kalau saya lihat Pak Dokter Aji misalnya sedang nawar jam tangan, ya saya tidak, kata Pak Dokter teh ke yang jualannya ini berapa, 50.000, ya kan gitu. Saya langsung datang, udah sama saya lah 70.000. Kan nggak boleh itu teh. Nah, sekarang ada tren baru, lelang barangnya ustadz atau barangnya artis untuk amal. Padahal lelangnya itu sendiri tidak dibolehkan dalam syariat itu. Karena walayabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Kamu tidak boleh membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Kecuali sudah batal. Pak Dokter Aji, akhirnya ya udahlah saya tidak akan membeli. Saya tahu, saya tanya ke pedagang, itu Pak Dokter gimana? Nggak jadi Pak, nggak cocok harganya. Baru saya masuk, saya beli. Itu boleh. Ini nggak, 500 juta, 500 juta. Ya kan gitu. Pak Dokter Aji, saya 500 juta. Ya. Nah, langsung Ibu Dokter Siti, saya 700 juta. Nah, datang Pak Dokter Fedri, saya 800 juta. Ini sedang, kalau saya niatnya bagus, tapi caranya tidak syar'i begitu. Ya, caranya tidak syar'i. Udah begitu untuk apa gitu kalau misalnya mau nyumbang masjid sampai dengan cara-cara cara-cara lelang begitu. Ya kalau saya nawaitunya ingin saya mau wakaf 500 juta. Ya sudah tinggal datang saja saya wakaf 500 juta gitu. Jadi sekarang ini ada tren baru teman-teman sekalian. Harus kita luruskan harus dibenerin itu. Lelang barang untuk amal. Lelangnya sendiri haram dalam Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi Ustadz, sebenarnya kalau kita berinfak atau menyumbangkan secara terang-terangan boleh Ustadz ya, tidak dipermasalahkan. Cuman mungkin yang tinggal bagaimana menjaga keikhlasan saja Ustadz ya, supaya tidak riya dari orang tersebut yang mungkin harus dilatih Ustadz ya. Betul. Karena riya dan tidak makan baliknya ke kita ya. Betul Ustadz. Nah, kalau motivasinya supaya teman-teman semangat gitu, saya nomor 1 ya, sekian gitu. Saya tidak bermaksud riya, cuma memotivasi aja gitu, memulai. Karena kalau nggak dimulai, kan biasanya makan juga kan kalau nggak dimulai mah nggak pada mau ya kan gitu. Ayo makan, ayo ya udahlah saya duluan. Akhirnya jadi mau kan gitu. Nawaitu, betul Pak Dokter. Ya, jadi nawaitunya Ustadz ya, insya Allah ya, yang menentukan amal itu menjadi amal yang diridhoi atau tidak Ustadz ya. Betul. Oke. Ustadz, ini lanjutan pertanyaan Ustadz. Ini dari Ibu Mayraningsi Ustadz, Dokter Mayraningsi ini jauh Ustadz di Kepulauan Kepri kalau nggak salah Ustadz, Kepulauan Riau Ustadz ya. Beliau bertanya Ustadz, apakah batasannya kita telah bermegah-megahan gitu Ustadz? Jadi yang dimaksud dengan bermegah-megahan itu batasannya apa mungkin Ustadz? Definisi operasionalnya mungkin Ustadz ya. Kemudian bagaimana bila bermegah-megahan itu dilakukan oleh pemerintah suatu negara? Apakah kita sebagai penduduknya juga dimintai pertanggungjawaban kelak mungkin Ustadz di akhirat nanti? Kemudian ini 3 pertanyaan dalam satu ini Ustadz ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pandangan Ustadz tentang seorang dai yang mengambil gaya hidup mewah menurut ukuran kebanyakan orang dengan tujuan agar dakwahnya berkembang luas seperti itu Ustadz. Jadi dai-nya mungkin bergaya hidup mewah ya, di luar kebanyakan orang, tapi dengan tujuan mungkin beliau ini ingin supaya dakwahnya berkembang luas gitu Ustaz. Jazakallah Ustaz. Amin. Yang pertama ya, takaran hidup mewah itu apa? Tadi sebenarnya saya sudah singgung. Islam itu tidak melarang hidup semewah apapun selama tidak melalaikan gitu. Jadi ukuran mewah itu relatif. Kalau saya punya jam tangan harganya 1 miliar, mahal nggak Pak Dokter?
Tergantung gitu Ustaz kayaknya. Nah, Tergantung penghasilannya Ustaz. ya, kalau penghasilan saya itu sebulan 10 miliar, beli jam tangan 1 miliar murah dong. Ya kan? Ya gitu. Tapi ada orang yang beli jam tangan 2 juta, penghasilan per bulannya itu 1,5 juta. Berarti kan mahal banget itu. Jadi Anda teman-teman susah menemukan kriteria hidup bermegah itu. Makanya saya tadi katakan, yang namanya bermegah itu bukan suatu yang salah, asal tidak melalaikan. Itu kuncinya, tidak melalaikan. Sekarang kalau saya beli mobil harga 500 juta ya, mobil kelas medium menengah gitu kan. Nah, lalu ya setiap saya, karena saya baru beli mobil itu, ya saya sedekahlah rasa syukur saya kepada Allah. Nah, keluarkanlah sama saya 50 juta begitu. Kan sebenarnya saya tidak hidup bermegah karena memang saya sedekahnya 50 juta. Berarti kan 10% dari harga mobil itu gitu. Tapi kalau saya, berarti kan saya tidak lalai gitu kan. Saya beli mobil harga 500 juta, lalu saya sedekah 50 juta, saya nggak termasuk lalai. Nah, tapi kalau saya beli mobil 500 juta, hari sedekah 1 juta tuh, kan berarti nggak seimbang gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau Anda bertanya takaran bermegah itu, yaitu saat kita lalai dengan kewajiban-kewajiban sosial kita. Gitu. Kalau kewajiban kepada Allah itu kan tidak ada kaitan dari hidup megah atau miskin, benar nggak? Kewajiban sholat itu kan nggak ada kaitan dengan masalah karena saya miskin atau karena Anda kaya, nggak ada. Sholat mah sholat, weh. Tapi kaitan dengan lalai itu lalai bersifat sosial, gitu. Nah itu yang namanya bermegah tadi, ya kan? Gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada pemerintah yang hidupnya hidup dalam kemewahan, apakah kita rakyat dimintai pertanggungan-jawab? Ya kalau itu bagian dari kebijakan dan gaya hidup dia, ya dialah yang bertanggung jawab. Masa kita ikut bertanggung jawab? Wala waziratu wizra ukhra. Kita tidak bisa menanggung dosa dan perilaku orang lain. Gitu. Ya itu menjadi tanggung jawab dirinya. Nah, gitu. Akan menjadi sebuah kebaikan ketika dia hidup dalam kemewahan, merata hidupnya dalam kemakmuran, ya kan nggak masalah kan gitu. Akan menjadi sebuah dosa, bahkan bukan dosa, mungkin secara etika juga sangat tidak etis ketika banyak ya rakyat yang kelaparan, kemudian ada sejumlah segelintir pemimpin yang hidup dalam kemewahan. Itu kan boro-boro pakai agama, pakai nurani juga udah salah kan gitu. Nah jadi kembali urusan itu mah hisab masing-masing. Kalau urusan penguasa yang hidup dalam kemewahan sementara rakyatnya dalam keterpurukan, ya berarti dia tidak punya nurani gitu, dan dia tidak amanah. Nah, karena sesungguhnya pemimpin itu adalah pelayan yang harus mengenyangkan dulu yang dilayani sebelum dia kenyang. Gitu. Kemudian yang ketiga apa Pak Dokter lupa? Yang ketiga Ustadz, ini bagaimana pandangan Ustadz tentang ya, seorang dai yang mengambil gaya yang hidup hidup mewah dalam kemewahan dengan tujuan agar dakwahnya berkembang luas Ustadz. Seperti itu. Ya, pertama kembali kepada nawa itu yang bersangkutan. Ya. Hidup dalam kemewahan itu untuk apa? Nah, kalau kemewahannya itu sekedar untuk sebuah popularitas dirinya, ya kan beliau tahu bahwa itu sesuatu yang terlarang dalam agama. Pamer itu kan sesuatu yang terlarang. Bahwa kemudian beliau ternyata selalu berada dalam lingkungan yang yang menengah atas begitu, dan dakwahnya itu ada di kalangan mereka, ya kalau itu bagian dari strategi dakwah, ya kan kita nggak bisa mengatakan itu salah. Gitu. Jadi intinya kita tidak boleh memvonis. Nah, namun tolong bedakan antara kemewahan dan safety ya. Nah, saya jadi gini, ada orang yang beli mobilnya mahal. Kenapa? Karena ternyata Ustadz itu seringkali keluar kota, ya karena mobil yang mahal tentu saja safety-nya kan lebih bagus. Jadi ternyata kenapa kamu beli mobil sebagus itu, semahal itu?
Ya kan aku sering keluar kota, ya ini untuk safety saja. Ya mobil yang harga 200 juta dengan harga yang 1 miliar kan safety-nya beda ya. Ketika nutup pintunya juga Pak Dokter bunyinya kan beda ya. Kalau yang mahal tuh bleb gitu, yang murah plang kan gitu. Jadi ya kan beda kan gitu. Nah, sekarang kalau yang bersangkutan itu memang untuk safety, yang bersangkutan itu punya mobil mahal memang untuk memudahkan kegiatan dakwahnya gitu. Punya Jeep yang harganya 1,5 miliar karena memang sering kali ke tempat yang terjal ya, begitu. Jadi kan ya tidak ada masalah. Kalau menurut saya kembali kepada nawaitu yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan juga kudu tahu kalau dia datang ke satu tempat itu coba sesuaikan ya. Datang ke tempat kumuh pakai Mercy harga 1 miliar kan nggak nyambung juga begitu ya kan gitu. Kalau misalnya mau ceramah di tempat kumuh, wong ganti dulu lah mobilnya dengan mobil yang biasa aja gitu. Nah, itu paling itu mah lebih ke masalah etika yang bersangkutan dan nurani yang bersangkutan sebenarnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, izin ini Ustadz menambahkan Ustadz, kalau misalkan tadi kan bermegah-megahan Ustadz ya, salah Ya, satu kriterianya lalai Ustadz. Yang kedua, ya. apakah ini juga termasuk Ustadz ya, kalau bermegah-megahan itu kalau kita dengan kemewahan yang kita miliki itu makin menjauhkan kita dari Allah Ustadz, seperti itu ya. Jadi Ya. semakin kita punya harta, semakin kita mewah, kita makin jauh gitu Ustadz ya. Itu termasuk lalai juga sebenarnya Ustadz ya. Itu. Seperti itu. Itu termasuk yang ditegur oleh ayat ini. Alhaakumut takatsur. Jadi makin kita oleh Allah diberi apa? Teman-teman, Anda jangan artikan kemewahan itu selalu bersifat material ya. Anda jadi dokter yang subspesialis, yang hebat, yang terkenal, membuat Anda jauh dari Allah, tuh Anda tuh lalai dengan kemegahan gitu loh, ya kan? Jadi yang namanya kemegahan itu jangan selalu diartikan dengan merek mobil yang mahal, rumah yang kayak istana, bukan. Teman-teman jadi dokter apa? Ya, subspesialis yang gitu teh ya, dok ya yang udah jago dalam satu bidang lah, pokoknya di Indonesia mah Anda teh dokter nomor 1 aja dirujukan gitu. Terus dengan begitu tuh Anda jadi jauh dengan Allah, Anda jadi sombong, Anda jadi merendahkan orang lain. Itu kemewahan yang membuat lalai sebenarnya. Gitu. Ya. Walaupun Jadi mobil Anda tipe sederhana, rumahnya biasa aja, mobilnya biasa aja. Hanya Anda memang suka melecehkan teman seangkatan, adik angkatan, junior kan gitu karena Anda merasa Anda jago di bidang ilmu itu. Nah, itu tuh bermegah yang membuat kita lalai, itu juga yang harus diwaspadai. Wallahu a'lam bishawab. ya. Jadi konteksnya nggak hanya harta Ustadz ya, Betul, ilmu, jabatan mungkin Ustadz ya, betul. kompetensi, kewenangan ya. Ya, Ketika kita mendapatkan itu dan kita semakin jauh, kita termasuk yang ditegur oleh ayat tadi Ustadz ya. Seperti itu. betul, betul. Setuju, Pak Dokter. Ya, Ustadz. Ini saya melanjutkan Ustadz pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya. Ini bukan pertanyaan sih sepertinya, tapi pernyataan Ustadz. Ustadz memberikan komentar sebenarnya diminta oleh Ibu Siti Nurlailah dari Hasan Sadikin nih Ustadz nih. Apa pendapat Ustadz mengenai hal berikut? Ada suatu pendapat bahwa kita jangan terlalu semangat menjemput rezeki katanya Ustadz. Jadi kita jangan terlalu semangat menjemput rezeki, misalnya dengan meluaskan usaha, tetapi ada pendapat lain bahwa kita wajib menjemput rezeki dengan diniatkan untuk akhirat, jemput rezeki untuk akhiratmu sepertinya. Seperti itu Ustadz. Jadi mungkin ini dua pernyataan yang kontradiksi, yang satu diminta kita jangan terlalu semangat, yang satu katanya kita jemput rezeki untuk akhirat. Komentar sih Ustadz ini lebih seperti itu. Ya, begini, setiap bahasa itu ada konteks ya. Setiap bahasa itu ada konteks. Kalimat itu harus dijelaskan oleh orang yang mengatakannya gitu. Sebenarnya kan gitu. Jadi kalau saya mengatakan itu, maka Anda harus minta penjelasan kepada orang yang mengatakannya, ya. Karena yang namanya bahasa itu konteks, ya kan gitu. Namun kalau saya berpendapat, saya tidak menanggapi statement itu. Saya ingin lebih menyampaikan statement saya. Sekali lagi, yang berhak menjelaskan adalah yang membuat statement, gitu. Pertama,
Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Ini pandangan saya. Tidak bermaksud mengkritisi yang statement itu. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Kita semua sudah dijamin rezekinya. Nah, kita disuruh untuk berikhtiar menjemput rezeki itu, ya. Nah, berapa rezeki yang kita dapatkan dikembalikan juga kepada kadar ikhtiar kita. Satu itu, ya kan? Gitu. Jadi kalau saya umpamakan rezeki yang dijaminkan itu, yang sudah Allah jaminkan untuk kita itu cahaya matahari. Kalau saya di ruangan saya di sini di ruang studio saya gitu, sebut sajalah ini siang hari gitu. Kapan saya dapat matahari? Saya keluar dari ruangan saya untuk supaya kena oleh matahari. Berapa banyak matahari yang menyinari saya? Tergantung ikhtiar saya. Di posisi mana saya berdiri? Apakah betul-betul yang kena begitu? Dan berapa lama saya akan kena? Tergantung berapa lama saya ikhtiar saya berada di tempat yang kena matahari itu, begitu. Nah, rezeki kurang lebih seperti itu. Ada satu hal yang kurang, ya kalau saya berpendapat rezeki mah kudu, kalau Anda sudah punya satu ruko, berpikir bagaimana punya, misalnya saya punya satu toko, bagaimana saya punya cabang toko lain, ini di Bandung sudah ada, di Bogor mau saya buka, di Cianjur saya buka, apakah salah? Justru harus begitu, karena ada ayat yang mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Satu itu. Yang kedua, jadi nikmat Allah itu tidak terhitung. Kita cari terus nikmat Allah karena nikmat Allah itu unlimited, gitu. Ya. Yang kedua, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambah. Kalau misalnya saya punya satu toko yang kerjanya 2 orang, saya mau buka toko lagi deh, supaya saya bisa mempekerjakan orang jadi 4 orang. Oh, saya buka toko lagi nih, jadi 6 orang. Akhirnya di Jawa Barat ini, hampir di semua kota, saya punya outletnya. Salah nggak sih kalau begitu? Oh, jangan begitulah. Itu kan terlalu bersemangat cari dunia. Enggak juga. Memang kita ingin dunia kita ini berkembang, bertumbuh begitu. Ya. Nah, jadi menurut hemat saya, betul rezeki itu sudah dijamin, tapi kita disuruh untuk ikhtiar. Dan ikhtiar kita itu harus numu. Numu itu bertumbuh. Nah, kalau yang namanya bertumbuh kan kudu bersungguh-sungguh. Kudu berjuang terus mengembangkan. Ya. Kalau kita punya karyawan 10 orang, gimana kita jadi 20 orang, 30 orang gitu. Tadinya Pak Dokter, Bu Dokter punya satu klinik, nanti kliniknya makin gede, lama-lama jadi rumah sakit, ya kan gitu. Dari mulai rumah sakit kelas Dok C, B, A kan gitu ya. Nah, kelas-kelasnya terus meningkat. Wah, kamu jangan terlalu cari dunia terus, makin banyak maslahat makin bagus. Sekali lagi saya tidak mengelaborasi statement yang ditanyakan. Nanti Ibu Dokter coba tanyakan kepada yang membuat pernyataan itu, ya, supaya supaya clear statementnya gitu. Maaf, kadang-kadang kita ini suka mengomentari statement orang lain, padahal kita cuma membaca sekilas. Harusnya orang itu yang menjelaskan gitu. Wallahu a'lam. Begitu Pak Dr. Aji. Ya Ustaz, insya Allah Ustaz. Clear Ustaz, jadi tergantung konteks ya, bicaranya siapa berbicara Ustaz ya, dalam konteks apa Ustaz ya. Betul. Seperti itu. Ustaz, ini ada lagi lanjutan Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Fedri Rinawan Ustaz. Ini intinya mah adalah bagaimana mengatasi hati dari kecenderungan ria Ustaz. Misalkan ketika kita berdonasi sudah sembunyi, tapi ternyata pengurus masjid mengumumkan di depan umum gitu Ustaz. Nah, ini kan
rasanya takut ria gitu Ustadz. Bagaimana Ya, sih kiatnya Ustadz seperti itu? teman-teman ya, prinsipnya kalau ada terbersit suatu bisikan keburukan, pertama kita tahu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada bisikan ria, kemudian kita beristighfar. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakaru fastaghfaru, istighfar, astagfirullahaladzim. Bahwa DKM mengumumkan kan itu kita tidak pernah berpesan, Pak DKM awasnya umumkan ya, Am Amiruddin gitu ya, umumkan. Nah, Pak DKM mengumumkan itu pertama bisa saja sebagai bentuk pertanggungjawaban, ya gitu. Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Am Amiruddin yang menyumbangkan karpet untuk masjid kita. Pak Am, jazakumullah khairan katsiran. Beliau mempertanggungjawabkan itu kepada jamaah gitu. Saya tidak pernah pesan, Pak umumkan gitu. Tapi beliau mengumumkan. Nah, namanya manusia ada, kan gitu. Nah, langsung astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu kalau ada terbersit gitu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak sebagai ketua DKM, boleh nggak mengumumkan? Nah, kalau tidak ada pesan, kadenya tolong diumumkan, ya sudah hamba Allah. Nah, ya Anda boleh menyebutkan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bapak Ibu, alhamdulillah tempat wudhu sebentar lagi direnovasi ya. Ibu Dokter Risahmawati yang akan merenovasi tempat wudhu ini. Terima kasih pada Bu Dokter ya yang sudah menyisihkan rezekinya. Semoga Bu Dokter selalu dalam keberkahan ya Bu ya, kata DKMT. Ibu mah tidak berniat diumumkan, tapi tiba-tiba diumumkan. Ya sudah gitu ya. Nah itu ya Bu Dokter ya. Itu jadi bisa nanti merenovasi tempat wudhu di masjid dekat Ibu ya gitu. Jadi inspirasi gitu, hanya tempat wudhunya udah out-outan, udah jelek kata Ibu Risahmawati. Udah saya lah kaidean ku Pak Aam. Nah, siapa tahu gitu ya. Gitu. Amin. Begitu Pak Dokter Ya, Aji. ini kita sampai 4:30 Ustadz. Sampai jam berapa Ustadz? Kayaknya satu Sampai jam. pertanyaan lagi deh. Oke Ustadz. Satu Ini ada pertanyaan. dari Bu Ani, tapi rasanya ini statement Ustadz ya. Katanya kolbu kita biasanya sudah memberikan sign kalau kita melampaui batas Ustadz, seperti itu. Nah, kemudian ini dari Dr. Retno Waluyo Ustadz, ini FK Unpad angkatan 74 Ustadz nih, beliau. Ya. Ustadz katanya dalam konteks tadi bermewah-mewahan ini kan hubungan dengan harta Ustadz. Nah, Iya. kemudian Ustadz, nah, kemudian kalau yang berhubungan dengan ilmu itu lebih mengarah kepada sifat sombong. Iya. Pertanyaannya adalah di bawah ini bagaimana kita menghadapi sifat sombong orang dengan sifat sombong seperti itu Ustaz. Jadi mungkin bukan tentang harta ya, tapi misalkan dia punya jabatan atau dia mungkin yang tadi Ustaz bilang dia dokter subnya berkali-kali gitu Ustaznya, subspesialis, kemudian dia sombong. Bagaimana kita kiat-kiat menghadapinya seperti apa Ustaz? Itu. Nuhun Ustaz. Iya, pertama teman-teman ya, kita harus sayang sama orang seperti itu. Jadi dasarnya nyaah cek orang Sunda, kudunya duh sayang, doakan gitu. Tapi karena bawaannya sombong, ku Anda diingatkan teh malah damane mah bodoh atuh jadi wena. Jadi ku kita diingatkan teh malah membuat dia itu meledek kita gitu. Makanya no pintar atuh jadi dokter teh. Ya kan gitu. Jika saya terus kumaha tah. Nah, ya udah kita kan satu-satunya cara tinggal mendoakan dan mendoakan. Jadi biasakan kita ini kalau ada saudara dan teman sahabat kita yang sebut sajalah tergelincir dalam sebuah kesalahan, doakan. Itu yang dimaksud dengan bila kamu melihat kemungkaran, ubah dengan kuasamu. Kalau nggak mampu, ubah dengan lisanmu. Kalau nggak mampu, ubah dengan hatimu. Maksud ubah dengan hati apa? Doakan agar beliau ini oleh Allah dibukakan hatinya, dibimbing, disadarkan bahwa ya, bermegah dengan ilmu, sombong dengan ilmu itu sebenarnya
suatu yang sangat Allah murka gitu. Nah, itu menurut hemat saya. Ya kalau Anda kuasa negur ya mangga ya. Atau nggak kuasa, mau itu senior Anda, konsulen Anda, ya sudah, Anda doakan saja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakallah. Dan ya ini tadi pertanyaan terakhir Ustadz ya, mungkin bagi teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan, nanti di lain kesempatan ketika ada kajian lagi bisa disampaikan Ustadz ya. Insya Allah. Mungkin Ustadz ini kesimpulannya banyak ini, saya sudah mencatat ya. Mungkin intinya Ustadz jangan sampai Ustadz yang berbenggahan ini ya dalam konteks harta, jabatan melalaikan kita semua Ustadz ya. Dan mungkin kalau saya resumekan, kalau masih ada waktu ya Ustadz ya, sebelum kita semua ke alam barzah Ustadz ya, perbaikilah diri kita Ustadz ya. Kemudian selalu ingatkan kepada diri kita Ustadz akan 4 pertanyaan Ustadz nanti di akhirat nanti yang kaki kita tidak akan melangkah kecuali sampai ditanya umur kita dihabiskan kemana, masa muda digunakan untuk apa, harta mengamalkannya. Seperti itu Ustadz ya, mungkin kesimpulannya. Mungkin ada closing statement dari Ustadz dan doa sebelum kita tutup bersama-sama. Ya Bapak Ibu, ya terima kasih Pak Dokter, Bapak Ibu, sahabat tercinta. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Mari kita berjuang untuk selalu memperbaiki diri dan memperbaiki diri dengan terus alladzina yastami'unal qaul. Kita dengar nasihat-nasihat terbaik, fayattabi'una ahsana. Ikuti. Mana kebaikan kita ikuti, kita amalkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang senang mendengarkan nasihat dari Al-Quran dan Sunnah dan pandai mengamalkan. Itu yang paling pokok. Semoga kita semua dalam keberkahan, kita akhiri dengan merendahkan hati kita, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Am, jazakallah Ustaz ya. Amin. Saya pamit pada semuanya. Mangga, semoga sehat selalu semuanya. Mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kamu 99. Selamat siang. Nuhun kesadayana. Izin